Halo Lur, gimana kabar kalian semua? Oke, kali ini kita akan merangkum sebuah film yang belum jelas judulnya. Karena film ini termasuk film Jeff. Film ini bercerita tentang ibu Buhai dan satu putra yang kini beranjak dewasa. Suaminya entah merantau kemana kurang jelas juga karena sudah puluhan tahun tidak pernah pulang. Jadi maklum jika lubang indah dari ibu Buhai tersebut ingin sekali disiram dengan air yang agak keruh. Oke, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya jika kalian tekan dulu tombol subscribe di bawah tersebut dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari kami. 1, 2, 3, masuk intro. Oke, film ini dibuka dengan dua orang yang sedang berjalan santai menuju rumah mereka. Sebut saja Parto dan Yati. Mungkin sekilas mereka seperti sepasang kekasih ya guys, tapi siapa sangka ternyata mereka adalah seorang ibu dan anak. Dan di perjalanan mereka bertemu dengan dua pemuda yang ternyata mereka adalah teman Parto sewaktu kecil. Sebut saja Giman dan Cipto. Dan akhirnya mereka ngobrol panjang lebar di pinggir jalan. Karena Giman dan Cipto merasa terpesona melihat ibu Parto yang kelihatan masih sangat buhay, Giman pun minta izin kepada Yati atau ibu Parto untuk main ke rumah Cipto. Salah guys, ke rumah Parto. Kelihatan sih modus mereka. Sebenarnya Giman dan Cipto tidak percaya kalau Yati ini adalah ibunya Parto. Karena selain masih cantik, Yati juga masih kelihatan sangat bohai ya guys. Giman dan Cipto masih terus ngobrol panjang lebar dan mereka ingin bermain mengulang masa kecilnya dulu. Alih-alih dengan membahas masa kecil mereka, nyatanya kalian juga pasti tahu kan kalau mereka hanya modus dan ingin sekali bercocok tanam dengan ibu Parto. Umur Yati memang jauh lebih tua, tapi pancaran sensual dan aura anunya masih sangat menggoda iman. Dan sebenarnya Yati ini adalah salah satu artis Jav yang sudah berumur, namun aura sensualnya masih sangat banyak diminati bagi kaum pria. Dan Giman pun menggoda Yati supaya besok kalau mereka main ke rumahnya, Giman minta suguhan jajan yang empuk dari si Yati. Keesokan harinya mereka pun datang ke rumah Parto. Dan Yati pun mulai menyiapkan suguhan air kental susu murni untuk mereka. Dan dalam hitungan jam, Giman pun tiba-tiba pamit kepada Parto untuk buang air kecil. Dan siapa sangka setelah Giman melewati ruangan tamu, Giman melihat pemandangan dari Yati yang sedang mengelap meja sambil jendat-jendit. Giman pun menikmati pemandangan tersebut. Lalu tiba-tiba bel rumah pun berbunyi. Ternyata itu hanyalah kurir paket yang mengantar paket dari pesanan si Yati. Dan ternyata isi paket tersebut adalah terong sintetis yang bisa untuk alat pemuas Yati. Maklum lah ya, lubang Yati sangat ingin sekali digejrot karena sudah puluhan tahun suami Yati tidak pulang ke rumah. Akhirnya Yati pun mengetahui kalau Giman sedang mengawasinya. Lalu Giman pun bertanya di mana letak toilet untuk membuang air kecilnya. Namun setelah Giman sampai di toilet, Giman pun berubah pikiran. Dia tidak lagi ingin membuang air kecilnya, melainkan dia menghampiri Yati dan ingin membuang air anunya di serabi lempit milik si Yati. Setelah Giman membuang air anunya, lalu Giman pun pamit pulang kepada Parto. Ya mungkin sudah agak lega ya. Dan Parto pun tidak mencurigai hal tersebut. Pada keesokan harinya, Parto dan Cipto sedang berdiri di pinggir jalan menunggu Giman untuk pergi ngopi di warung Mbok Sri. Namun Cipto tiba-tiba mendapat WA dari si Giman bahwa dia tidak bisa ikut ngopi karena ada urusan mendadak.
Yang padahal sebenarnya Giman pun mau datang lagi ke rumah Parto untuk menikmati serabi lempit milik si Yati. Cipto pun mengetahui niat busuk si Giman. Tiba-tiba Cipto juga izin ke Parto bahwa ia juga ada urusan mendadak, yang sebenarnya juga Cipto ingin mengikuti jejak si Giman. Sehingga si Parto pun pergi ngopi sendirian. Giman pun sudah berada di rumah Yati dan Giman meminta jatah dari Yati karena Giman sudah ketagihan dengan serabi lempit milik si Yati. Dan bercocok tanam pun dimulai. Ketika Giman sedang asik berkembang biak, ternyata diam-diam Cipto merekam mereka. Dan setelah Giman selesai menggenjrot Yati, Giman pun pamit pulang dan sambil berkata bahwa dia besok akan datang kembali untuk meminta jatah. Siapa sangka tiba-tiba Yati dikagetkan adanya Cipto yang sedang berdiri tepat di belakang dirinya. Dan Cipto pun mulai bernegosiasi kepada Yati. Cipto menunjukkan video Yati yang sedang digenjot Giman. Dan Cipto mengancam akan menyebarluaskan video tersebut jika Yati tidak mau menyuguhkan serabi lempitnya untuk Cipto. Dan akhirnya pun Yati digenjot oleh si Cipto. Hari berikutnya Giman dan Cipto datang berdua sambil membawa ciu dan anggur kolesom untuk mabar atau mabuk bareng bersama Parto dan Yati. Setelah Parto mulai teler, Yati pun mulai digilir berdua dengan teman si Parto. Parto pun sama sekali tidak mencurigai hal tersebut. Cerita selanjutnya, Yati pun mulai terlihat bahagia karena dia tidak lagi main terong-terongan untuk alat pemuas, karena Yati sudah punya dua pemuda yang setia menggenjot lubang indahnya. Dan film ini pun selamanya akan seperti itu. Sampai film ini berlangsung selamanya, Yati tetap digenjot oleh dua teman dari anaknya. Cerita pun selesai.